Saya Anggara, Bu. Saya sudah kumpul, Bu. Cuma Anggra. pakai akun satu lagi, Bu. Saya ada 2 akun, Bu, di Classroom. Oh gitu, namanya apa? Anggara juga, Bu. Sebentar ya. Oh iya, kalau untuk Anggara udah, berarti ada 3 lagi ya yang belum. Nah, untuk yang minggu kemarin kan ini dari gambar ini, yang pertama, jadi dia ada bentukan si tabungnya, dan untuk gambar yang kedua kita memakai gambar yang ini. Jadi untuk gambar tampak depan, nah tampak depannya dia ada di sebelah sini. Jadi ketika kita menggambarkan di tampak depannya, hasil gambarnya akan seperti ini. Jadi kelihatan bagian dari tabung dan juga dari persegi panjang yang ada yang lebih rendah daripada tabungnya. Kalau misalnya kita bentukkan jadi 3 dimensi, hasilnya seperti ini. Seperti yang sudah kalian gambarkan di minggu kemarin tentang perspektif. Dan kalau misalnya tampak depan jadinya seperti ini. Ini tampak depan itu adalah gambar kebalikan dari tampak belakangnya. Jadi kalau misalnya tampak depan tabungnya ada di sebelah kiri, nah sedangkan kalau di tampak belakang tabungnya menjadi di sebelah kanan. Lalu nanti juga bisa lagi dari tampak, ini adalah tampak dari samping kanan, karena kalau dari samping kanan kan cuma kelihatan tabungnya, karena bagian tabungnya yang lebih tinggi daripada bagian yang persegi panjang yang di bawahnya ini. Jadi cuma bagian tabung yang terlihat jika dia dari tampak samping kanan. Beda lagi halnya dengan tampak samping kiri. Nah, kalau tampak samping kiri dia cuma bisa kelihatan seperti ini. Jadi ada bagian tabungnya yang terlihat di atas, terus ada bagian persegi panjang yang ada lubang setengah lingkarannya di bagian bawah. Jadi kemarin kalau misalnya gambar tampak dan gambar potongan itu hasilnya akan berbeda. Kalau gambar potongan kan dia gambar yang terpotong. Dan kalau gambar tampak dia cuma gambar yang tampak dari sisi keseluruhannya, maksudnya dari sisi sebelah kanan atau dari sisi belakang, depan, dan juga sebelah kirinya. Tapi ketika dia jadi gambar yang terpotong, misalnya kemarin kita bikin gambar potongannya itu adalah dari sini ya, dari bagian yang tengah. Ini kita potong sampai ke sini. Kalau dari tampak atas, misalnya kita potong dari depan ke arah bagian belakang. Memang yang tersisa hanyalah bagian yang belakangnya aja. Jadi bagian depannya itu terhapus. Tapi bukan berarti hasil gambar potongannya seperti ini. Jadi hasil gambar potongannya terlihatnya seperti ini. Jadi ada bagian yang terpotong di bagian tabungnya. Jadi di sini kelihatan isi dalam tabungnya dan bagian yang terpotong dari bagian setengah lingkaran yang ada di persegi panjangnya ini. Nah, ini untuk salah satu gambar potongan. Jadi hasil gambar potongan itu terlihatnya bagian dalam dari objeknya. Sedangkan kalau misalnya gambar tampak itu bagian luar dari objeknya. Nah, kalau misalnya dimensikan dia akan jadi seperti ini. Tapi hasil gambar potongannya dia tetap seperti ini. Jadi seperti gambar tampak, cuma gambar potongan terlihat bagian dalamnya yang terpotong. Begitu juga untuk potongan yang satunya. Kalau potongan yang satunya kan dia cuma bagian terpotong
yang si bagian tabung ya. Nah, kalau cuma di bagian tabung, dia hasilnya juga, misalnya dari sini kita ambil ke bagian ini, terlihat ke sebelah kanan tabung. Itu nanti juga hasilnya akan terlihat bagian dalam tabungnya aja. Jadi gambar yang di bagian kiri ini semuanya terhapus, sisa yang ini aja, dan hasil potongannya akan seperti ini. Jadi kita cuma melihat dari potongan tabungnya aja. Dan dari tugasnya yang kemarin yang kalian kerjakan, rata-rata sudah benar semua, termasuk juga untuk gambar yang ini. Kalau yang ini kan gambar depannya atau tampak depannya dia jadinya seperti ini, seperti huruf L. Lalu kalau misalnya dia memotong setengah, nanti di bagian ininya juga akan tetap terlihat lurus. Misalnya di sini coba kita potong juga untuk objek yang ini. Berarti sisanya kan ada di bagian belakang aja yang tersisa karena bagian depannya kita potong. Nah, dia akan jadinya seperti ini, hampir sama seperti tampak depan, seperti huruf L, tapi di bagian atas ini ada bagian setengah lingkaran yang terpotong. Jadi dia membentuk garisnya. Kemarin juga sudah saya lihat ada yang sudah mengarsir, jadi dia membedakan antara bagian terpotong yang lurus dan bagian terpotong yang melengkung. Jadi dia bedakan dengan arsiran. Dan untuk potongan yang satunya, karena dia memotongnya di bagian ini, di bagian tengah-tengah objek dan kelihatan si 2 tabung yang terpotong. Nah, untuk yang di bagian satunya, potongan yang ini kan dia mengarah ke bagian kanan dari objek, maka yang bagian kirinya dia akan hilang. Sisa setengah aja, nah seperti ini, dan hasil gambarnya, gambar potongannya akan jadinya seperti ini. Yang kemarin memotongnya untuk bagian tabungnya sampai ke bawah nggak apa-apa karena ini harusnya sampai ke bawah ya memang bolongan tabungnya.
Nah, dia harusnya, cuma jadi seperti ini. Nah, jadi di sini nanti tetap kelihatan, sama tabungnya yang tadi. Ini hampir sama dengan kalau misalnya kalian menggambar dari tampak samping kiri objeknya ini, tapi perbedaannya hanya ada di potongan tabungnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk gambar tampak dan potongan karena akan kita lanjutkan, ke dalam simbol-simbol yang ada di perencanaan listrik teknik elektro. Bisa diikuti ya untuk yang gambar tampak dan potongannya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nilainya adalah X lebih besar daripada B dan X lebih. Nah, selanjutnya kita, melanjutkan ke rangkaian listrik. Kalau misalnya di dalam gambar teknik memang tidak terlalu saya ajarkan bagaimana nanti rangkaian listriknya itu akan terjadi misalnya di dalam perencanaan sebuah rumah, kantor, ataupun di sekolah. Nanti mungkin kalian akan mempelajari lebih lanjut di mata kuliah di yang lain. Nah, jadi kalau misalnya saya di sini hanya, menjelaskan tentang penggambaran simbol-simbol yang akan digunakan, yang paling banyak digunakan di dalam, perencanaan MEE atau Mechanical Electrical Engineering-nya. Jadi misalnya contohnya di sini adalah, sebuah rumah. Kalau kalian di sini apakah sudah masuk ke dalam, perancangan ini atau belum? Adakah mata kuliah yang lain yang membahas soal perancangan Mechanical Electrical Engineering? Belum, Bu. Belum ya? Nah, mungkin di sini akan saya kenalkan sedikit tentang simbol-simbolnya dulu. Dan mungkin nantinya kalau misalnya kalian sudah masuk di mata kuliah itu, akan lebih banyak lagi simbol yang akan digunakan. Nah, ini secara sederhananya adalah, di dalam rumah tinggal. Jadi kalau kalian perhatikan rumah kalian masing-masing, pasti di dalam kamar kalian nanti ada stop kontak, ada saklar, ada lampu. Nah, itu sudah secara umum yang kita jumpai setiap hari. Nah, ini adalah simbol-simbol yang kita gunakan. Misalnya di sini ada lampu. Nah, di sini kita lihat simbol lampu dengan lingkaran dan juga garis, seperti tanda plus. Lalu di sini juga ada saklar, ada yang saklar tunggal untuk yang satu lampu ataupun saklar ganda yang kita gunakan untuk 2 lampu. Jadi nanti, biasanya pencetannya ada 2 kalau kalian perhatikan di rumah. Terus nanti juga ada stop kontak yang biasanya kalian untuk buat nyolok. Atau misalnya di kamar mandi, tapi ini, simbol dari X house. Jadi, memang jarang kalau misalnya digunakan di rumah tinggal ya, kalau untuk yang X house ini. Mungkin kalian bisa menemui X house ini di kamar mandi mall atau di kamar mandi hotel, itu biasanya, ada lampu yang sekaligus jadi satu sama exhaust fan-nya. Jadi ada kipasnya yang untuk, menghilangkan bau si kamar mandi ini. Nah, dia disimbolkan dengan logo seperti ini. Jadi sedikit persegi panjang dan 2 segitiga yang berhimpit. Nah, ini untuk simbol dari X house. Simbol-simbol ini semuanya bisa kalian lihat di SNI PUIL. Kalau setahu saya yang sekarang, yang masih berlaku itu SNI PUIL-nya yang tahun 2011. Itu sangat lengkap sekali untuk SNI-nya, dari simbol-simbol ini sampai ke perencanaan listrik yang lain, itu semuanya ada di PUIL. Nah, ini juga secara sederhananya untuk di bagian rumah tinggal. Jadi kalau misalnya kalian menggambarkan biasanya, untuk anak-anak elektro, dia sudah dikasih, gambar denahnya. Biasanya untuk perancangan perkantoran atau perancangan sekolah itu biasanya ada tim yang dari arsitektur, sipil, dan juga, untuk MEE-nya dari elektro. Biasanya mereka sudah dikasih, gambar denah seperti ini, sudah ada interior dan segala macam. Jadi kalian biasanya tinggal, menentukan aja,
berapa kebutuhan nanti misalnya arus listrik yang dibutuhkan, terus misalnya kebutuhan lampu, terus misalnya dari ruangan yang segini kira-kira kebutuhan lampunya seberapa. Nah, itu kalian yang menentukan. Tapi di dalam gambar teknik ini, saya hanya mengajarkan untuk, penentuan simbol dan juga lampunya. Tapi kalau misalnya untuk kuat arus listriknya berapa dan kebutuhan lampunya kira-kira wattnya berapa, itu nanti, ada di mata kuliah yang lain, yang lebih diajarkan mungkin sama Pak Hani ataupun sama Pak Mus, karena beliau yang pakar di bidang ini. Nah, kalau misalnya di sini kalaupun nanti kalian, saya suruh untuk menentukan lampu, mungkin bisa dikira-kira aja ruangannya luasnya seberapa. Nah, misalnya di sini kita lihat, di dalam kamar mandi ataupun di dalam ruang cuci. Nah, ini kan pasti ruangannya cuma kecil ya, cuma sekitar 1,25 meter, dikali 2 meter, berarti kan, nggak perlu lampu sampai 2, berarti ini cukup kita kasih 1, terus di kamar mandi yang ukurannya 1,5 meter kali 2 meter, itu juga cukup kita kasih lampunya 1 aja. Berbeda halnya dengan, di sini misalnya di ruang makan, terus ini ada ruang keluarga dan juga ada ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini kan dia, pemisahan sendiri ya, walaupun ini nggak kelihatan ada sekatnya, tapi di sini pasti ruang tamu ini kira-kira nih lebarnya sekitar kurang dari 3 meter dan dikali 3 meter kali mungkin ini hanya 2,8 sampai 3 meter untuk di bagian ruang tamunya. Untuk ukuran 3 kali 3 berarti kita hanya cukup lampu 1, seperti halnya dengan kamar tidur kalian yang, ukurannya kira-kira 3 kali 3 hanya kita kasih 1 lampu aja. Lalu di bagian ruang makan dan ruang keluarga ini yang cukup besar, nah ini kan ada sekitar, eee, 6 meter dikali 4 meteran untuk di bagian ruang makan dan ruang keluarga ini. Nah, makanya kita di sini dikasih sekitar 2 lampu. Jadi ketika ruang makannya tidak digunakan bisa dimatikan, makanya di sini juga menggunakan saklar yang ganda. Lalu misalnya ruang keluarganya aja yang kita pakai, bisa kita nyalakan yang di ruang keluarganya aja. Lalu di sini juga di ruang keluarga itu kalau misalnya nanti kelihatan interiornya misalnya ada TV, terus ada di ruang makan, ada misalnya kulkas, nah itu berarti kalian perhatikan lagi di belakang kulkas harus dikasih stop kontak. Terus di dekat TV, di dekat kabinet TV, nah ini kelihatan ya, di dekat dinding ini biasanya mungkin dia akan dikasih kabinet TV. Nah, dia menyediakan 2 stop kontak di dinding. Jadi nanti bisa digunakan untuk sound ataupun digunakan untuk TV dan mungkin ditambahkan lagi dengan, kabel roll. Nah, ini dia menyediakan 2 stop kontak di bagian dindingnya. Begitu juga halnya dengan di bagian dapur. Nah, di bagian dapur ini dengan ruangan yang tidak terlalu luas, hanya 3 kali 2 meter. Kalian bisa lihat ukurannya juga di dimensinya. Nah, di sini dia hanya menyediakan, 1 lampu untuk di bagian dapur dan juga menyediakan, 1 stop kontak. Ini bisa digunakan untuk kulkas ataupun bisa digunakan untuk, memasak misalnya blender atau mixer. Nah, dia hanya, menyediakan 1 stop kontak ini, atau mungkin sampai 2 stop kontak yang kalian gunakan itu juga boleh. Lalu beda juga dengan di kamar tidur utama. Nah, kalau kita lihat di kamar tidur utama, di sini dia menggunakan, saklar ganda. Nah, saklar gandanya ini ada yang untuk lampu utama dan ada juga yang untuk lampu, nah di sini kan kalian lihat 2 lampu yang ini ya, sejajar. Nah, ini biasanya digunakan untuk lampu di samping tempat tidur. Biasanya kan ada, tempat tidur, terus di samping kiri kanannya ada meja dan ada lampu tidurnya. Nah, di sini dia menggunakan 2 saklar saklar ganda, jadi untuk lampu utama dan untuk lampu tidur. Tapi, kalau misalnya di sini kan perletakan saklarnya dia terlalu jauh. Misalnya mau tidur, dia harus, berdiri dari tempat tidur dulu untuk menyalakan lampu tidurnya aja. Nah, ini nanti bisa kalian ganti misalnya, jadi untuk lampu utama kamarnya pakai 1 saklar tunggal aja, terus
di bagian lampu tidurnya yang di bagian di kiri kanan tempat tidur, ini dikasih saklar lagi, yang saklar tunggal lagi yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi bisa dekat, jadi penggunanya itu atau orangnya nggak usah berdiri dulu untuk mematikan si lampu tidurnya. Dan di sini juga dia menggunakan, 1 saklar tunggal lagi untuk di kamar tidur utamanya. Jadi dia taruh, saklar tunggalnya di luar. Ada juga yang menaruh saklar tunggalnya di dalam kamar mandi. Jadi waktu dia membuka pintu, dia bisa, mengetek lampunya. Dan biasanya kalau kalian perhatikan, bagian untuk kamar ataupun kamar mandi di ruang tidur itu perletakan saklarnya biasanya kita letakkan di dekat pintu. Jadi ketika kalian membuka pintu, di sebelah kiri dindingnya kalian itu sudah ada, saklarnya. Jadi, ketika kalian masuk nggak gelap dulu keadaan kamarnya baru kalian meraba-raba mencari saklar, jadi pas kita buka pintu langsung kita bisa pencet saklarnya. Nah, ini memang, untuk memudahkan juga si pengguna, jadi memang harus kalian perhatikan untuk perletakan saklar yang biasanya kita taruh di dekat pintu, tapi beda kalau misalnya di bagian ruang tamu ataupun di ruang keluarga dan ruang makan. Nah, kalau misalnya di ruang tamu kita juga perhatikan estetikanya, biasanya memang nggak ditaruh di dekat, pintu utama, karena biasanya di dekat pintu utama nanti dia ada jendela lagi, terus misalnya agak kurang bagus juga kalau misalnya kita, letakkan di dekat bagian depan atau di dekat pintu utamanya. Terus kalau misalnya di ruang keluarga dan juga ruang makan ini bisa menyesuaikan lagi. Dan ini juga dilihat di bagian tangga, di sini juga dia, meletakkan lagi lampu di bagian bordesnya. Jadi di tengah-tengah ini dia letakkan lampu lagi biar, tangganya tidak terlalu gelap. Ini juga ada di bagian teras, di masing-masing teras ini ada, lampunya dan kalau misalnya teras depan dia menyambung dari lampu, di bagian ruang tamu dan di bagian teras samping dia kabelnya dari si ruang keluarga. Dan di sini juga kalau kalian lihat ada taman, nah di taman ini juga bisa nanti kalau mau ditambahkan, dengan lampu, bisa nanti lampunya dari ruang keluarga jadi dia ataupun dari dapur. Nah, dari dapur ini mungkin bisa ditambah 1 saklar lagi, jadi saklar ganda dan lampu yang satu mengarah ke taman, ataupun di sini ada bagian, si carport-nya atau garasi. Nah, di bagian garasi ini mungkin kalian juga bisa menambahkan lampu, nanti bisa disambungkan ke ruang tamu. Jadi bukan dari kamar tidur anaknya, kalau misalnya dari carport. Kalau misalnya dari kamar tidur anak kan kita harus ke kamar dulu baru bisa menyalakan lampu si carport-nya. Nah, sedangkan kalau misalnya dari ruang tamu kita nggak harus mengganggu si pengguna kamar tidurnya dulu untuk menyalakan lampu carport. Begitu juga misalnya nanti kalau di taman depan ini mau kita kasih lampu lagi, ini bisa langsung kita sambungkan di, kabelnya di ruang tamu aja. Jadi nggak perlu ke kamar tidur dulu, baru kita nyalakan lampu depannya. Nah, ini juga contoh dari perletakan, saklar dan juga lampu. Nah, di sini kalau di sini dia sudah diketahuin, berapa watt yang digunakan. Misalnya di sini ada 40 watt, ada 60 watt, dan ini, kalau di gambar teknik belum kita tentukan, jadi kita hanya menggambar lampu dan juga stop kontak ataupun MCB atau si saklarnya aja. Jadi belum kita tentukan untuk berapa kuat arus yang digunakan dalam satu rumah itu. Nah, di sini, saya sudah merangkum beberapa simbol yang bisa digunakan di dalam, menggambarkan suatu rencana mechanical electrical. Jadi misalnya di sini tadi ada lampu, ini lampu yang biasa untuk lampu utama, dan ini ada lampu dinding. Nah, lampu dinding ini bisa kalian gunakan untuk simbol, untuk lampu yang di sebelah tempat tidur tadi. Jadi biasanya kalau misalnya di dekat tempat tidur di ruang kamar tidur utama, nah biasanya ada lampu di sebelah kiri kanannya dan menggunakan lampu dinding itu bisa menggunakan lampu yang seperti ini, ataupun tadi ada di bagian taman. Nah, untuk lampu taman kita bedakan lagi dengan, kita tutup full di simbolnya.
Lalu ini ada saklar ganda dan saklar tunggal. Nah, ini hanya beda 1 antena dan 2 antena aja untuk saklar ganda dan saklar tunggalnya. Lalu di sini tadi ada stop kontak. Nah, kalau stop kontak tadi ada yang cuma dari simbol setengah lingkaran dan dan tanda garis vertikal, ataupun seperti tanda plus gini, itu sama aja untuk simbol stop kontaknya. Lalu juga ada simbol antena TV. Nah, kalau tadi di contoh gambar yang ini, dia hanya menggunakan saklar, dia hanya menggunakan stop kontak aja. Tapi kalau misalnya nanti mau ditambah antena TV lagi boleh, dia biasanya colokannya kalau untuk antena TV akan berbeda dengan colokan stop kontak. Jadi memang lebih kecil kalau kalian tahu, colokannya stop kontak atau antena TV yang zaman sekarang, itu dia lebih kecil dan memang untuk kabel-kabel TV aja, jadi beda untuk, kabel dari stop kontaknya. Lalu di sini juga ada antena telepon. Nah, antena telepon bisa kita gunakan, ketika kalau kita lihat di ruang interiornya ada, meja kerja, mungkin ada telepon juga. Nah, itu bisa kita gunakan untuk simbol antena telepon ini. Jadi, bisa digunakan di dalam perencanaannya. Misalnya nanti di sebuah kantor, nah biasanya kan kita lihat ada interiornya, ada meja, terus ada teleponnya. Nah, itu berarti kita letakkan si simbol antena telepon ini di dekat teleponnya. Lalu di sini ada exhaust lamp. Nah, exhaust lamp ini seperti yang di kamar mandi tadi. Jadi dia langsung sekaligus, ketika lampunya menyala, terus si exhaust-nya juga menyala. Jadi dia hanya perlu 1 saklar aja, nggak perlu 2. Jadi karena memang dia, menyambung jadi satu antara exhaust dan juga lampunya. Lalu di sini ada lagi box meteran. Nah, box meteran ini yang biasanya, untuk pencatatan dari PLN ya, dan biasanya dia ditaruh di bagian depan rumah, mungkin, bagian dekat pintu utama ataupun di bagian dekat garasi. Nah, itu biasanya perletakan box meterannya, di bagian luar rumah, di teras ya biasanya. Lalu ada sekring atau MCB. Nah, ini biasanya kalau sekring atau MCB diletakkan di bagian dalam rumah, jadinya, untuk mengatur di dalam rumahnya kita, jadi nggak bisa diotak-atik sama orang luar, misalnya nanti ada kendala ataupun ada masalah jeglek gitu, kita pakainya yang sekring atau MCB di dalam rumah. Dan ini ada kabel instalasi, dia dengan garis putus-putus ataupun garis full gini, garis lurus aja itu boleh untuk aliran listriknya atau aliran kabel instalasinya. Nah, kalau di sini kan kita simbolkan dengan garis lurus aja dengan warna yang berbeda. Nah, di sini juga bisa untuk, kabel instalasinya dengan garis putus-putus. Lalu di sini juga ada stop kontak tutup. Nah, stop kontak tutup kurang lebih simbolnya sama dengan si stop kontak yang biasa. Nah, di sini sudah saya rangkum beberapa untuk si simbolnya. Mungkin setelah ini akan saya contohkan bagaimana kalau kita dihadapkan dengan, kondisi ruang dan belum ada si simbol-simbol saklar ataupun simbol dari lampunya. Sampai di sini bisa dipahami untuk, penggunaan simbol-simbol di dalam merencanakan kelistrikan di dalam rumah tinggal? Atau ada yang masih bingung nggak, kenapa gambarnya harus seperti ini gitu? Atau apakah ada yang sudah pernah melihat gambar perencanaan listrik yang seperti ini? Udah, Bu. Nah, kalau misalnya tidak ada kita lanjutkan ya, sebentar saya siapkan gambarnya dulu. Nah, di sini,
saya ada contoh untuk gambar kos-kosan sederhana dengan 3 kamar tidur, dan di sini itu berukuran 13 kali 5,5 meter, tidak terlalu luas, tapi di sini mencakup 3 kamar yang punya ruang tamu, sedikit, dapur kecil, dan juga di dalam kamar masing-masing ada toiletnya. Nah, ketika kalian dikasih gambar seperti ini, itu pasti gambarnya masih kosong, belum ada simbolnya sama sekali, tapi di sini sudah saya bikinkan untuk, perencanaan kelistrikannya, dan di sini juga ada keterangan gambarnya. Nah, keterangan gambar ini itu kalian pakai ketika kalian menggambarkan perencanaannya, misalnya yang digunakan apa aja. Kalau di sini masih saya kasih gambar yang lengkap, masih ada lampu taman juga. Nah, kalau misalnya di sini nanti kalian tidak menggunakan lampu taman, berarti, ini bisa dihapus untuk penggunaan simbolnya. Kalaupun nanti misalnya tidak menggunakan antena TV, ataupun nggak menggunakan si lampu dinding, itu juga bisa dihapus untuk, simbol lampu dindingnya. Jadi keterangan ini hanya disesuaikan dengan, apa yang kalian gambarkan di dalam perencanaan listriknya. Nah, di sini kita lihat dari bagian depan dulu. Di bagian depan ini saya kasih box meteran di dinding depan, tapi tidak di dekat, pintu utamanya. Tapi di sini saya kasih 2, di sini bisa pakai 1 juga boleh, jadi bisa kalian kasih di bagian kanan dinding ataupun di bagian kiri dindingnya yang di dekat, pintu utamanya. Nah, lalu untuk di sini juga setelah dari box meteran, di sini saya kasih simbol MCB. Nah, di sini ada MCB-nya, di dekat pintu juga, dan di sini, saya kasih untuk, saklar gandanya di bagian ruang tamu. Jadi, karena ruang tamunya ini memiliki luas 5,5 kali 4 meter, di sini saya menggunakan satuan milimeter ya, makanya di, belakang titik ada 3 angka. Nah, di sini saya menggunakan 2, lampu. Jadi, karena di sini ada bagian dapur yang kecil, makanya di sini saya letakkan di dekat bagian dapur dan bagian di tengah-tengah si ruang tamunya di atas, meja. Nah, di sini juga di dekat ruang tamu ini disediakan TV. Nah, di sini saya kasih 2 simbol, di sini ada simbol untuk antena TV-nya dan juga ada simbol dari stop kontaknya. Jadi ada 2 yang bisa kita gunakan nanti untuk mencolokkan si TV-nya sendiri dan juga si antena TV-nya. Lalu di sini kalau kalian lihat ada simbol F, F ini, simbol dari kulkas atau fridge kalau misalnya di bahasa Inggris kan. Nah, di sini di belakang kulkas ini saya kasih stop kontak lagi untuk colokan si kulkasnya. Ataupun kalau mau kulkasnya nanti di sebelah sini, itu bisa nanti berarti dipindah untuk, si colokannya. Nah, setelah itu kita ke bagian lorong, kosannya. Di sini kan lorongnya sekitar, 1,5 ya lebarnya. Nah, di sini saya kasih, 3 lampu masing-masing di depan kamar tidurnya. Jadi di depan kamarnya bisa terang semua. Nah, di sini untuk bagian saklarnya juga saya menggunakan saklar ganda dan saklar tunggal. Jadi masing-masing lampu bisa nyalakan. Kalaupun tidak diperlukan salah satu lampunya bisa kita matikan. Lalu masuk ke dalam bagian kamar. Nah, kalau kita lihat dari interior kamarnya ini sendiri, ini ada toilet dan juga ada tempat tidur. Di dekat tempat tidur ini ada meja. Nah, mejanya ini bisa digunakan untuk lampu tidurnya dan di sebelah kanan tempat tidur ini ada meja belajar kecil. Lalu di depan tempat tidur ada TV. Nah, di sini bisa kita kasih untuk di kamarnya ini, ketika masuk ke dalam pintu kamar, di sebelah kirinya, di dindingnya kita kasih, saklar ganda untuk menyalakan lampu. Nah, saklar ganda ini, yang pertama itu menyalurkan si lampu utama untuk kamarnya, dan juga yang kedua untuk ke dalam toiletnya. Jadi kita jadikan satu aja untuk bagian saklarnya. Nggak usah kita taruh lagi saklarnya di dalam kamar mandi ataupun di bagian dinding yang sebelah sininya.
Jadi kita jadikan satu aja untuk bagian saklarnya, tapi dengan penggunaan lampu yang berbeda. Nah, kalau misalnya di kamar utama dia pakai lampu yang biasa, dan kalau misalnya di toilet kita pakai yang exhaust lamp. Karena di sini toiletnya nggak ada ventilasi, makanya kita kasih exhaust lamp. Biasanya kalau nggak ada ventilasinya seperti di hotel, itu kan kita kasih nggak ada arus yang keluar ya, jadi baunya hanya di dalam toilet aja, nggak bisa keluar masuk, makanya kita kasih exhaust lamp. Kecuali kalau misalnya di rumah tinggal dan ada si ventilasi, nah itu bisa kita tanpa exhaust lamp, jadi cuma pakai lampu biasa. Kalaupun ada exhaust lamp, ada ventilasi, itu biasanya disimbolkan lagi dengan kaca seperti ini. Nah, di sini ada simbol jendela, nah berarti dia ada bagian jendela di bagian kamarnya ini. Tapi kalau di sini kita hanya melihat simbol dinding yang full, nggak ada ventilasinya sama sekali. Nah, berarti dia toiletnya tertutup dan tanpa ventilasi, jadi harus kita kasih exhaust lamp-nya biar udaranya bisa berganti. Lalu di bagian kamar ini, di bagian dekat tempat tidur juga ada meja kecil yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, di sini kita masukkan si stop kontaknya. Jadi ketika kita belajar terus membuka laptop ataupun charger HP, nah bisa kita pakai meja ini untuk belajar. Lalu di bagian kiri tempat tidur juga ada meja kecil. Nah, di sini kita gunakan untuk lampu tidurnya. Makanya simbolnya tadi agak berbeda dengan lampu utama. Nah, di sini kita menggunakan lampu dinding untuk di bagian tempat tidurnya atau untuk lampu tidurnya. Lalu di bagian depan kamar ini juga ada TV. Nah, di bagian TV ini kita bisa kasih antena TV. Ataupun kita tambahkan satu lagi misalnya untuk si stop kontaknya ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi stop kontaknya. Jadi di sini kita putar dulu. Nah, di sini misalnya kita letakkan di sebelah si antena TV-nya stop kontak. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah lengkap lah untuk perencanaan si mechanical electrical di bagian kos-kosan ini. Dan karena ini adalah kamarnya sama semua tipenya, jadi berulang, nah berarti untuk pengaturan listriknya juga kita samakan. Kalau misalnya tadi kita tambahkan stop kontak, berarti di semua ruangan juga kita tambahkan stop kontak lagi. Dan di sini juga kita tambahkan stop kontak lagi. Nah, jadi di masing-masing kamar itu pengaturannya sama karena dia tipe kamarnya sama. Dan ini juga jangan lupa dituliskan keterangan apa saja yang kalian gunakan di dalam perencanaan mechanical electrical ini. Sampai di sini ada pertanyaan untuk perencanaan mechanical electrical-nya, atau ada yang masih bingung untuk menentukan lampu, terus menentukan saklar mungkin atau stop kontak. Dan di sini karena ukuran kamarnya hanya 3x4, tidak terlalu besar, masih disekat lagi sama toilet. Jadi kita cuma cukup pakai satu lampu. Kecuali nanti kamarnya lebih besar lagi, mungkin seperti si ruang tamu 4x5, nah itu bisa kita gunakan 2 lampu. Tapi kalau hanya 3x4, itu satu lampu juga masih cukup untuk penerangan di dalam kamar. Sampai di sini ada pertanyaan untuk si perencanaan mechanical electrical-nya. Permisi Bu, itu ukuran temboknya ada ukurannya juga Bu? Nah, kalau misalnya ukuran dinding, di sini biasanya kita menggunakan ukuran 15 cm ya untuk ketebalan dinding. Tapi kalau misalnya pun nanti kalian menggambarkan kan ini masih gambar manual, ini bisa dindingnya ditebelin aja, jadi nggak usah pakai simbol seperti ini. Kalau di sini kan memang ada simbol ketebalan dinding ya, dan notasi dindingnya miring-miring seperti ini. Tapi kalaupun nanti kalian menggambarkan rencananya, itu bisa kalian tebalkan aja bagian dindingnya. Jadi yang penting perencanaan si mechanical electrical-nya. Jadi untuk penggambaran dindingnya nggak saya perhatikan karena
Untuk si anak elektro sendiri biasanya memang sudah mendapatkan gambar yang udah jadi tinggal kalian rencanain aja untuk si mechanical electrical-nya. Tapi biasanya ketebalannya 15 senti dinding aslinya. Jadi untuk nanti misalnya di penggambaran diskalakan aja kira-kira ketebalan 15 senti itu seberapa. Sama juga seperti misalnya simbol pintu. Nah, kalau simbol pintu kan cuma seperti ini ya. Kalau seperti ini dia berarti 2 daun pintu, dan kalau yang di kamar cuman ada 1 lengkungan berarti dia hanya 1 daun pintu. Terus misalnya simbol pintu ataupun misalnya di sini ada simbol jendela, nah berarti dia agak lebih tipis dari bagian si dindingnya. Dan mungkin nggak perlu kalian bold, cuma perlu kalian garis dan bagian tengahnya kosong. Untuk bagian dindingnya aja yang di bold atau di arsir, jadi dia kelihatan perbedaan antara dinding dan juga jendelanya. Dan misalnya di sini kan nanti kalau kalian misalnya untuk menggambar, itu di sini ada interiornya. Nah, interior ini nggak perlu kalian gambarkan lagi karena memakan waktu yang cukup lama kalau menggambar interiornya. Jadi interiornya itu hanya dijadikan referensi aja. Jadi hasil gambarnya itu cuma gambar si kelistrikannya aja. Jadi cuma ada saklar, terus ada kabel, lampu, dan lain sebagainya. Jadi interiornya itu nggak usah ditulis lagi. Cuma perlu dikasih penamaan ruangan. Misalnya seperti ruang tamu ditulis ruang tamu atau kamar dan toilet. Jadi kita tahu itu ruangannya berfungsi sebagai apa. Walaupun nggak ada interiornya seperti ada kerannya atau ada toiletnya, itu nggak masalah, yang penting dikasih penamaan ruangnya. Ada pertanyaan lagi? Ini baru dari kos-kosan sederhana, mungkin nantinya akan jadi rumah tinggal ataupun nantinya kalian bisa menggambarkan untuk perkantoran yang lebih kompleks lagi. Bisa dipahami untuk perencanaan mechanical electrical-nya? Bisa, Bu. Nah, jadi untuk perencanaan mechanical electrical ini memang kita hanya membuat dari gambar denah aja ya. Jadi nggak dari gambar tampak ataupun gambar potongannya. Tapi nanti misalnya mungkin di mata kuliah yang lain biasanya ada, kalau misalnya dia sudah lebih kompleks, misalnya di perkantoran ataupun gedung yang bertingkat, nah itu bisa kelihatan memang dari dari gambar potongannya. Jadi biasanya kan dia tertutup di atas plafon kalau misalnya di gedung perkantoran. Nah, nanti dia biasanya kelihatan untuk kabelnya apa aja yang ada di dalam si sistemnya ini. Biasanya nanti ada kabel listrik, terus nanti misalnya lagi ada kabel AC, ataupun nanti misalnya ada kabel telepon. Nah, itu akan lebih rumit lagi. Tapi di sini kita pelajari yang sederhana dulu aja. Yang penting kalian mengerti bagaimana misalnya perletakan si saklarnya tepatnya di mana menyesuaikan dengan interior yang sudah ada. Kalau misalnya tidak ada, berarti di sini saya jelaskan untuk tugasnya. Berarti di sini kalian menggambarkan rencana instalasi listrik juga di rumah tinggal. Mungkin lebih sederhana dari gambar yang mungkin kurang lebih sama gambar yang di kos-kosan tadi. Bisa kelihatan ya di sini. Jadi ada gambar rencana instalasi listrik pada denah rumah yang sudah saya kasih keterangan. Di sini rumahnya hanya sekitar lebarnya 6 kali 12,5, dan di bagian depan, nah di sini ada taman dan juga ada carport, lalu ada teras. Nah, masuk ke teras kita masuk ke ruang tamu. Nah, di sini ruang tamunya sudah saya lihatkan batasnya, misalnya di sini ada partisi, jadi
ada perbedaan dindingnya untuk dinding pemisah antara ruang tamu dan ruang makan yang di belakang. Nah, di sini karena dia tidak punya ruang keluarga, jadi ruang tamunya ini sekaligus dengan ruang keluarga yang disertai dengan TV. Di sini saya perbesar lagi. Nah, di sini ada TV-nya. Lalu masuk ke dalam ini ada ruang makan. Di dekat ruang makan ini ada dapur dan ini pintu belakang menuju ke taman belakang. Dan di dekat dapur dan ruang makan ini ada toilet. Jadi rumah ini hanya terdiri dari 2 kamar dan 1 toilet. Lalu di sini, nah kalau kalian lihat di kamar yang satu, di sini ada TV. Dan di sini ada 2 meja kecil di bagian kiri dan kanan tempat tidurnya. Nah, ini biasanya digunakan lagi untuk lampu tidur. Nanti kalian bisa menggunakan lampu dinding di bagian kiri dan kanan tempat tidurnya. Lalu di sini juga toiletnya, ini hanya dinding full, nggak ada ventilasi. Nah, berarti di sini kalian bisa menggunakan lagi si exhaust lamp-nya. Lalu untuk bagian kamar yang kedua, nah bagian kamar yang kedua karena dia tidak memiliki kabinet kecil di sebelah tempat tidurnya, berarti dia nggak perlu untuk lampu tidur, tapi di sini ada meja belajar. Nah, berarti di meja belajar ini perlu kalian kasih lagi misalnya seperti stop kontak, terus ataupun nanti jadi ada lampu belajar ataupun lampu dinding untuk belajar. Nah, itu boleh ditambahkan. Dan misalnya di bagian dapur ini ada simbol F lagi. F ini sebagai kulkas, lalu di sebelah kulkas ini ada kompor, dan di sebelah sini yang bulat ini, yang lingkaran ini adalah wastafelnya atau untuk mencuci piringnya. Nah, di sebelah bagian kompor ini mungkin di bagian dinding pojok bisa kalian kasih stop kontak lagi misalnya untuk blender ataupun untuk mixer. Jadi nggak bingung kan untuk ketika kalian memasak nanti misalnya nggak punya colokan terus bingung mau colokin di mana, nanti kulkasnya harus dicabut dulu baru kita bisa mixer. Nah, nanti dilebihkan aja untuk isi bagian stop kontaknya. Lalu di bagian belakang ini ada taman belakang. Nah, ini perlu atau tidak dikasih lampu. Tadi kan seperti yang di bagian PPT itu juga udah saya kasih simbol untuk lampu taman. Nah, itu mungkin bisa digunakan di bagian taman bagian belakang. Lalu di bagian taman depan juga, ini kan luasnya lebih besar ya daripada yang belakang. Yang belakang ini cuma sekitar 1,5 kali 3 meter dan yang di depan ada 3,5 kali 3 meter. Terus dia ada bagian terasnya juga. Nah, ini kalian tentukan kira-kira berapa lampu yang cocok di bagian teras dan di bagian tamannya. Ataukah di tamannya perlu 2 atau hanya 1 aja udah cukup. Lalu di bagian carport. Nah, di bagian carport ini kan sebagai tempat parkir, bisa buat motor, bisa buat mobil. Nah, itu apakah perlu dikasih lampu juga? Apakah itu lampu taman ataupun lampu biasa? Tapi kalau lampu taman biasanya dia yang ada tiangnya. Nah, untuk lampu taman memang agak berbeda dengan lampu yang biasa. Nah, untuk lampu teras dan untuk lampu taman ataupun lampu carport, ini mau kalian letakkan arus listriknya di bagian mana? Mau bisa dinyalakan dari ruang tamu atau harus ke kamar dulu. Nah, ini nanti kalian tentukan. Terus juga nanti saklar dari ruang tamu ini ditaruh di sebelah mana, karena di bagian kiri kanan pintu ini adalah kaca dan nggak mungkin jendela, nggak mungkin kalian kasih colokannya atau saklarnya di sebelah sini. Berarti nanti di dinding yang sebelah kiri kah atau di dinding yang sebelah kanan ruang tamunya. Nah, itu kalian tentukan, termasuk juga si toilet ini mau lampunya ditaruh di luar, lebih aman di luar toilet atau di dalam toilet. Sama juga seperti lampu untuk si taman belakang. Lebih baik saklarnya dia mengikuti lampu dapur, jadi satu, atau kita kasih saklar sendiri, saklar tunggal di belakang. Jadi ketika kita mau keluar baru kita menyalakannya dari luar atau bisa kita nyalakan dari dalam. Nah, ini kalian tentukan seperti contoh gambar yang tadi dan dikasih keterangan seperti yang ini, seperti gambar yang tadi juga, apa aja yang kalian gunakan termasuk simbolnya dan juga keterangan lampunya. Misalnya seperti yang ini tadi ya. Jadinya nanti ada keterangan
terus lampu seperti ini simbolnya, terus lampu dinding simbolnya seperti ini, lalu ada saklar ganda, saklar tunggal, terus stop kontak, antena TV, exhaust lamp. Nah, terus jangan lupa ada box meteran dan juga MCB. Nah, kalau misalnya tadi di rumah tinggal, kira-kira box meterannya ditaruh di sebelah mana? Lalu box MCB-nya ditaruh di sebelah mana? Nah, itu nanti kalian tentukan dari denahnya yang tadi. Nah, misalnya box meterannya mau ditaruh di teras kah, atau ditaruh di carport, lalu MCB-nya ditaruh di mana, di ruang tamu mungkin di sebelah mana MCB-nya. Nah, itu kalian yang menentukan. Sampai di sini ada pertanyaan. Untuk gambarnya itu denahnya mungkin hanya perlu ditebalkan aja untuk di bagian dinding, dan interiornya nggak perlu digambar lagi, cukup dikasih keterangan ruang, misalnya dapur, kamar 1, kamar 2, dan yang lain-lain. Lalu untuk dimensinya mungkin tetap dituliskan seperti ini untuk dimensinya, jadi kita bisa lihat nanti kalau kalian merencanakan ruangnya untuk misalnya ruang kamar sekitar 3 kali 3 meter ini, lampunya berapa itu nanti bisa kelihatan. Jadi cukup dikasih kalau yang di bagian depan, di bagian carport dan juga teras dan taman ini cukup pakai garis 1 aja, maksudnya 1 garis aja nggak perlu tebal karena dia nggak ada dindingnya, seperti yang di sini. Jadi bagian dinding yang tebal hanya di bagian, dalam rumahnya aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya yang minggu depan? Misi Bu, boleh bertanya? Iya? Untuk penggambarannya ini di kertas atau bisa lewat aplikasi Bu? Untuk penggambarannya masih di kertas ya, jadi masih menggambar manual. Siap Bu. Untuk di bagian aplikasi nanti setelah UTS. Siap Bu. Nah, jadi ini bisa diskalakan kalau misalnya kalian menggunakan kertas A4, tapi tetap lagi-lagi untuk di bagian denah, bagian depan ini ada di bagian bawah gambar. Jadi nggak boleh nanti misalnya gambar denahnya seperti ini terus nanti jadinya gambarnya horizontal. Kan berarti terasnya ada di samping kanan tuh. Berarti kan di bagian depannya bukan si terasnya lagi, malah bagian samping ini yang jadi bagian tampak depannya. Jadi gambarnya tetap seperti ini, kalau mau diskalakan boleh, tapi ukuran dimensi itu tetap menggunakan dimensi yang asli. Jadi tetap 12,5 meter ataupun 6,5 meter ini tetap seperti ini. Ada lagi yang lain? Permisi Bu, itu tamannya berarti taman tertutup Bu ya? Maksudnya? Tamannya itu. Tertutup Tembok. atap gitu? Iya Bu. Oh, tertutup tembok, iya. Jadi kalau di sini sekelilingnya nih ada temboknya. Tapi kalau yang di bagian depan dia lebih terbuka. Atap juga kan Bu? Untuk taman nggak pakai atap. Jadi lampunya gimana Bu? Nah, kalau untuk lampu taman tadi yang saya bilang, jadi lampunya biasanya dia ada tiangnya. Jadi ada tiang, terus ada lampu seperti bohlam yang besar itu yang kita pakai di lampu taman. Makanya dia simbolnya agak berbeda sama simbol lampu di dalam rumah. Tadi kan sudah saya ini ya, yang lampu taman itu jadinya nah seperti ini untuk lampu taman. Jadi memang sudah dikasih simbol yang berbeda. Jadi lampu taman itu bisa berupa lampu spotlight yang dia mengarah dari arah bawah, misalnya dari arah rumput, ataupun dia juga bisa berupa lampu yang memiliki tiang. Jadi biasanya lampu ada tiangnya, terus nanti ada bentukannya yang bulat gitu untuk lampu tamannya. Jadi memang enggak kita taruh di atas plafon lampu tamannya. Beda sama kalau di dalam rumah. Kalau di dalam rumah kan lampunya ada di bagian plafon. Nah, kalau di taman enggak. Jadi bisa berupa spotlight ataupun si lampu taman yang ada tiangnya. Ini nanti akan saya kasih juga kok
untuk si simbol-simbol ini, jadi nanti bisa, kalian lihat lagi. Ada yang masih bingung untuk tugasnya minggu depan? Misi Bu, Ya? eh, yang ini nanti pakai etiket tuh Bu? Iya, tetap pakai etiket. Semua gambar tetap, masih memakai etiket. Dan untuk bagian keterangan tadi kan nggak mungkin ya cukup di bagian etiket, nah itu bisa dikasih di bagian luar etiketnya aja. Jadi misalnya di sini gambar, terus di sini keterangan, baru di bagian sebelah kanannya lagi untuk etiketnya. Jadi cukup ditebalkan aja ya bagian dindingnya, nggak perlu dikasih notasi kayak gini. Bu, jadi prinsipnya yang taman belakang itu ada temboknya, yang depan nggak ada, Bu. Iya, yang di belakang ini ada temboknya, yang di depan nggak ada, karena dia lebih terbuka. Dikira-kira aja nanti kebutuhan, lampunya seberapa. Misalnya di teras belakang, dia biasanya kan bisa digunakan untuk jemuran ataupun untuk cucian. Nah, itu perlu atau tidak lampunya. Terus kalau di depan, karena di sini ada teras ataupun ada carport, nah itu lampunya harusnya bagaimana. Kalau misalnya di carport, ini biasanya ada ininya ya, ada kanopinya. Nah, berarti kalau di carport bisa kita taruh lampunya di kanopi itu. Tapi kalau di bagian taman, ini nggak ada atapnya sama sekali. Jadi, Bu, penamaan carportnya apa, Bu? Tempat parkir mobil apa? Carport gitu aja, ini lupa saya kasih sih sebentar ya. Nah, seperti ini. Yang di bagian ini berarti taman. Yang di belakang juga taman. Nah, gini. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Oke, untuk yang lain gimana? Sudah paham semua untuk tugasnya minggu depan? Paham ya? Oke, kalau begitu, ini nanti akan saya share lagi ke Raihan untuk si PPT yang tadi dan juga, PDF dari tugasnya ya. Jadi nanti bisa diikutin. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan sama teman-temannya yang tidak join di Zoom hari ini, karena di sini yang join cuma 34 orang, berarti lumayan banyak yang nggak ikut Zoom ya. Ini nggak ada keterangannya semua ya berarti, Raihan? Nggak ada, Bu. Oke. Kalau begitu terima kasih untuk semua yang sudah join di hari ini, nanti di jam 1.15 akan kita lanjutkan dengan kalkulus. Karena habis ini saya masih ada ngajar lagi, jadi nggak bisa kita sambung jadi satu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join di hari ini. Saya akhiri kelas hari ini.